Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Novia Damayanti, NIM 22040150224. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas farmasi fisika, yaitu tentang orde reaksi. Berikut adalah soal yang pertama, yaitu nomor 1, sediaan cair aspirin mengandung 325 mg per 5 ml. Kelarutan aspirin pada 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 ml. Sediaan memilih pH 6,0. Konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 kali 10 pangkat 6 per detik. Jika produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah masa guna sediaan tersebut. Nah, kemudian di sini diketahui C0-nya itu 325 mg per 5 ml atau 6,5 gram per 100 ml. Nah, kemudian K-nya itu diketahui sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik. Nah, terus kelarutannya ini diketahui dalam soal itu 0,33 gram per 100 ml. Nah, Kemudian itu ditanya T90, karena di sininya 90%, maka ditanyanya T90. Kemudian kita jawab K0 itu sama dengan rumusnya K dikali kelarutan. Nah, tadi kan K-nya itu 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik. Kemudian dikali kelarutan. Nah, kelarutannya sudah diketahui yaitu 0,33 gram per 100 ml. Nah, dikalikan, lalu hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 6 gram per 100 ml dikali detik. Nah, kemudian T90-nya yaitu 0,10 dikali A dikali 0 per K0. Nah, untuk konsentrasi A0-nya itu kita pakai 6,5 per 100 ml. Kemudian dibagi K0. K0 itu kan tadi sudah kita cari, yang hasilnya 1,5 kali 10 pangkat min 6 gram per 100 ml detik. Nah, kemudian dikalikan 0,10 dikali 6,5 gram per 100 ml dikali K0-nya yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 6 gram per 100 ml per detik. Lalu dihasilkan sama dengan 4,5 dihasilkan 4,3 dikali 10 pangkat 5 detik per 86,400 detik. Kemudian, karena sehari itu ada 86.400 detik, maka 4,3 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 86.400 detik atau 1 hari. Kemudian dihasilkan 5 hari. Nah, maka produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula. Jadi, masa guna sediaan produk itu adalah 5 hari. Selanjutnya di soal kedua itu soalnya adalah suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg per mili. Nah, setelah 1 tahun konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mili. Jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1, tentukanlah umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Nah, di sini diketahui CO-nya itu waktu awal itu kan produk 11, konsentrasi awal produk itu kan 11,5 mg per mili. Itu diketahui sebagai CO. Kemudian setelah 1 tahun konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mili. Maka CT-nya 7,4 mg per mili. Kemudian T-nya itu 1 tahun. Nah, yang ditanya di sini adalah waktu paruh atau T setengah dan umur simpannya. Nah, kemudian kita jawab di sini K sama dengan 2,303 dibagi T dikali CO per CT. Nah, kemudian 2,303 dibagi T-nya itu kan 1 tahun. Nah, kemudian dikali
CO-nya 11,5, CT-nya 7,4. Terus dihasilkan 0,44 tahun. Nah, kemudian kita mencari T setengahnya, yaitu dengan rumus 0,693 dibagi K. Nah, 0,693 K-nya itu kan tadi 0,44 tahun. Jadi 0,693 dibagi 0,44 tahun dihasilkan 1,575 tahun. Nah, jadi waktu paruhnya itu 1,575 tahun dan umur simpannya itu 0,44 tahun. Kemudian soal nomor 3, di sini laju penguraian 0,056 molar zat X diketahui sebagai berikut. Yaitu di sini ada waktu jamnya yaitu 0,5, itu kadar tertinggalnya itu 0,0552. Kemudian untuk 2 jam itu 0,0531, waktu 3 jam itu 0,0518 dan seterusnya. Kemudian soalnya di sini tentukan orde reaksi berdasarkan metode grafik. Kemudian jika dari soal di atas kadar awal 0,056 molar, tentukan orde reaksinya berdasarkan metode substitusi. Nah, kemudian di sini ada jawaban yang untuk berdasarkan metode grafik. Di sini ada waktu jamnya. Kemudian di sini ada kadar tertinggal dari orde 0, orde 1 dan orde 2. Nah, untuk ada lens CT-nya sama ada 1/CT-nya. Kemudian di sini waktu jamnya itu ada 0,5, kemudian kadar tertinggal orde 0 itu ada 0,052. Terus ada yang waktu 2 jam itu 0,0531. Nah, kemudian untuk grafiknya itu ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di mana kita tinggal untuk membuat grafiknya, kita lihat dari ini untuk sumbu X itu adalah waktu atau jam. Kemudian di sini untuk sumbu Y-nya untuk orde 0 itu adalah dan sumbu Y-nya untuk di orde 0 itu data yang dari orde 0. Kemudian sama untuk orde 1 itu karena hasilnya negatif untuk orde 1, maka sumbu Y-nya itu kita ke bawah. Nah, di sini juga sama, itu sumbu X-nya itu adalah waktu, kemudian sumbu Y-nya itu adalah data dari orde 1 atau lens CT. Ini kita sudah mendapatkan perhitungannya. Nah, kemudian untuk grafik orde 2 juga sama. Ini sumbu X-nya juga waktu atau jam, kemudian sumbu Y-nya itu adalah data dari orde 2. Nah, kemudian di sini ada nilai R2-nya. Nah, tapi kita harus mencari ABR dari orde 0 dulu. Nah, saya sudah menghitung ini sudah didapat ABR-nya, dan untuk mencari X-nya itu rumusnya itu Y dikali ini tuh 0,0013 dikali X ditambah 0,0556. Nah, kemudian R2-nya dihasilkan 0,9978. Untuk orde 1 itu R2-nya 0,997. Kemudian orde 2 itu R2-nya itu 0,9987. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan kadar awal 0,056 molar. Tentukan orde reaksinya berdasarkan metode substitusi. Nah, yang pertama rumusnya itu adalah K sama dengan untuk uji orde 0 itu K sama dengan A0 dikurangi
dikurangi AT per T. Nah, di sini diketahui T-nya itu 0,5. Kemudian K-nya itu yang A0 itu kadar awalnya itu kan 0,056. Jadi A0-nya itu kadar awal itu 0,056. Kemudian AT-nya itu yang dari tabel data tadi itu 0,0552 dibagi T-nya berapa? T-nya 0,5. T itu waktu. Nah, T-nya itu 0,5. Jadi dihasilkan 0,0016. Dan begitupun selanjutnya untuk uji order 0. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita akan menentukan dengan metode substitusi. Kadar awalnya itu adalah 0,056 molar. Kemudian tentukan order reaksinya berdasarkan metode substitusi. Nah, di sini ada yang pertama tuh uji order 0, yaitu rumusnya K sama dengan A0 dikurangi AT per T. Nah, A0 kemudian di sini T-nya kan udah ada 0,5, 2 sama 3. Kemudian tinggal dimasukin aja K-nya. Nah, konsentrasi awalnya atau kadar awalnya itu kan tadi 0,056. Dimasukin 0,056, AT-nya itu 0,0552 dibagi T yaitu 0,5. Nah, sama dengan 0,0016. Kemudian yang kedua juga gitu selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada uji order 1. Nah, rumusnya 2,303 dibagi T atau waktu log C0 dibagi CT. Nah, di sini K-nya itu diketahui 2,303. T-nya itu kita masukkan. Yang pertama itu T-nya 0,5. Kemudian lognya C0-nya itu konsentrasi awalnya itu kan adalah 0,056. Kemudian dibagi dengan CT atau konsentrasi akhirnya yaitu 0,0552 dihasilkan 0,03. Selanjutnya juga seperti itu. Kemudian di sini ada uji order 2 di mana rumusnya itu K sama dengan 1 per AT dikurangi 1 per A0 dibagi T. Nah, jadi K sama dengan 1 per AT. AT itu konsentrasi akhir yaitu 0,0552 dibagi 1 per A0. A0 itu konsentrasi awal yaitu 0,056 dibagi T. T itu waktu. Nah, waktu yang pertama itu 0,5. Jadi hasilnya 0,52. Begitu pun selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dan sudah memberikan waktu kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.